Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini memang waktunya cukup panjang untuk membahas ini. Semua itu bermula dari qalb. Semua yang kita bicarakan tadi berawal dari qalb, dari hati. Kenapa demikian? Li'anal qalba huwal malikun. Karena sesungguhnya hati itu, qalbu itu ibarat raja. Wal jawarihu junudu, dan anggota badan adalah bala tentaranya. Jadi kuncinya adalah di sang raja, yaitu hati. Apabila hatinya ini sudah diisi dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji, maka seluruh anggota badannya akan melakukan hal-hal yang terpuji pula, sesuai dengan perintah hati. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, apabila kita melihat orang melakukan sifat-sifat yang buruk, itu menunjukkan hatinya memang buruk. Katakanlah dia melakukan, suka mencela orang lain, suka menghina orang lain, nah berarti hatinya juga busuk. Tidak mungkin hati yang terjaga, hati yang memiliki sifat mahmudah akan melakukan itu. Jadi lidah akan diperintahkan oleh hati. Lidah mengucapkan keburukan itu atas dasar hatinya yang buruk. Tangan, kaki, mata, telinga semua. Telinganya senang mendengar-dengar kemaksiatan, matanya senang melihat kemaksiatan. Itu berarti kolbunya nggak beres, sang rajanya nggak beres. Oleh karena itu, agar jawari kita, anggota badan kita, perilaku kita benar dan baik di mata Allah, yang terlebih dahulu yang harus diperbaiki adalah sang rajanya, pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik, maka rakyatnya baik. Kalau pemimpinnya soleh, maka rakyatnya juga insya Allah akan soleh, akan nurut. Rakyat mah tergantung yang dipimpin, anggota badan tergantung hatinya. Oleh karena itu, kalau ingin baik, perbaiki dulu hati. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qala, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu adalah segumpal daging. Idza saluhat saluha jasadu kullu. Apabila baik, ya, maka baiklah seluruh jasadnya. Artinya apabila baik qalbu tadi, segumpal daging tadi, maka akan baik seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Apabila buruk, ya, maka buruklah seluruh jasadnya. Apakah itu? Ala wahyal qalbu. Itulah dia qalbu. Jadi baik dan buruknya jasad kita, amaliyah kita tergantung qalbunya. Di dalam dada manusia itu ada segumpal daging, maka apabila baik daging itu, baiklah seluruhnya, termasuk amalnya. Apabila buruk, maka buruk juga lah amalnya. Ala wahyal qalbu. Itulah dia qalbu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sangat penting untuk menata hati. Sangat penting untuk memanage qalbu. Jangan dibiarkan tercecer, jangan dibiarkan teracuni, ya. Jangan dibiarkan tanpa arah dan tanpa tujuan. Jangan dicampuri. Oleh karena itu tadi, ukhruz, keluarkanlah sifat-sifat mazmumah dari qalbu kita, isi dengan sifat-sifat mahmudah, agar seluruh anggota badan kita, sikap, ucap, mata, telinga, perilaku kita sama terpujinya. Ya. Kuncinya di situ, saudara-saudara sekalian, ya. Nah itu. Nah inilah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan malam ini, secara singkat, kalau kita bahas lebih panjang lagi, akan banyak waktu yang kita butuhkan, tapi secara singkat mudah-mudahan bisa difahami, ya, dari apa yang disampaikan tadi, secara sederhana. Tapi pada intinya, bahwa itulah yang harus kita lakukan apabila kita ingin diri kita ada perubahan dan menjadi lebih baik dibandingkan dengan masa-masa yang sudah. Dan yang paling indah tadi,
Bermimpilah kita, berangan-anganlah, bercita-citalah, berkeinginanlah agar kita senantiasa dipanggil oleh Allah untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh. Ada rindu dalam diri kita untuk memenuhi panggilan dari Allah. Dan kemudian berharaplah agar kita menjadi hamba yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup silahkan saudara-saudara baca di dalam surat Al-Furqan. Ya. Al-Furqan ayat 63, mulai ayat 63 sampai ayat 76. Nah, ini merupakan ciri-ciri hamba Allah. Ciri-ciri hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dibaca. Ya. Dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 76. Saudara-saudara akan menemukan di situ ciri-ciri hamba Allah yang sudah futuh, ya, yang sudah didekatkan oleh Allah, bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dialah ahli surga, Jannatul Naim, di dalam ayat yang ke-76-nya. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka kekal di dalamnya, surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Itulah ibadur rahman. Allah menyebutnya ibadur rahman. Di dalam ayat yang ke-63-nya diawali dengan kalimat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ini Allah memanggilnya hamba yang sudah selesai dalam urusan tadi, yang sudah mengeluarkan sifat buruk dan memasukkan sifat baik tadi, dengan panggilan ibadur rahman, hamba-hamba yang disayangi oleh Yang Maha Penyayang, hamba-hamba yang dicintai, hamba-hamba yang disayangi. Kalau kita ingin menjadi hamba yang disayangi oleh Allah, masa nggak mau, saudara-saudara? Disayangi oleh istri aja mau, disayangi oleh suami juga mau, disayangi oleh pacar aja mau, disayangi oleh orang lain mau. Masa disayangi oleh Allah nggak mau? Ini panggilan yang sangat lembut dan indah dari Allah dengan menyebutnya ibadur rahman, ya. Ibadur rahman, yaitu hamba-hamba yang maha pengasih. Jadi hamba Allah yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah. Apa yang mereka lakukan? Baca dalam surat Al-Furqan sampai ayat 76. Itulah perilaku mereka, ya, itulah perilaku mereka. Tidak akan dibahas karena membutuhkan waktu yang lama. Silakan dibaca saja itu, fahami maknanya, maka kita akan mengetahui itu adalah ibadur rahman, hamba-hamba yang dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Zat yang Maha Pengasih. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya sebagai tadzkirah, bagi saya sebagai tadzkirah, bagi saudara-saudara sebagai mau'izah hasanah. Semoga bermanfaat dan menjadi jalan menemukan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling indah, menjadi ibadur rahman sebagai hamba-hamba yang dicintainya, yang disayanginya oleh Allah, ya, sehingga kita menjadi manusia yang beruntung, muflihun fid dunya wal akhirah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan di dalam penyampaian ini. Hanya Allah lah Zat yang Maha benar, dan saya adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah dan tidak tahu, kecuali subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Allah berikan ilmu itu kepada saya, sebatas itu saja. Selebihnya Allah lah al-alim yang Maha tahu dan Maha memiliki. Terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.